Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Maududi. Oke, jadi di video-video sebelumnya saya udah share tentang penipuan yang dilakukan melalui kode OTP. Jadi banyak banget penipuan yang dilakukan, tapi dasarnya adalah kode OTP. Misalnya kayak yang dari Telegram itu. Jadi dia awalnya itu pakai OTP untuk mengambil akunnya, baru kemudian melakukan penipuan atau pengambilan saldo atau dana dengan cara yang lain. Ada juga kode OTP yang digunakan untuk mengambil akun, contohnya akun e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Jadi di situ stepnya itu masih agak panjang dari sisi penipunya. Jadi penipu mengambil akun dengan cara OTP tadi, terus dia harus melakukan aksi yang lain untuk mendapatkan keuntungan. Nah, namun kali ini agak berbeda, jadi penipu yang langsung dampaknya. Jadi kemarin itu teman saya yang namanya Tito, dia itu ingin membeli sebuah handphone. Cari-cari, terus dia tanya ke grup kita, memastikan apakah mungkin hal ini bisa terjadi, atau mungkin transaksi ini mungkin dilakukan nggak kayak gitu. Akhirnya di situ kita coba pelajari, ternyata ya emang bener ini tuh penipuan, tapi amat sangat rawan karena dia pakai rekening Tokopedia. Jadi kalau buat orang-orang yang nggak tahu, bisa aja dia bener-bener yakin gitu bakalan melakukan transaksi ini. Jadi seperti apa seorang penipu, dia menipu mengambil uang kita tapi menggunakan rekening Tokopedia. Oke, mari kita bahas. Oke, pertama aku coba jelasin alurnya dulu ya. Di sini temanku nyari barang, nemu di OLX. Tahu kan ya OLX yang dulunya toko bagus itu? Jadi dia nemu barang iPhone 7 32GB e-box jet black. Di situ dia harganya 2,5 juta. Terus dia chat lah untuk menego. Karena emang OLX ini bukan perantara untuk transaksi seperti e-commerce lain kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan yang lain. Jadi kita transaksinya kan di sini diusahakan untuk ketemuan langsung. Nah, di sini temanku tanya apakah ada untuk transaksi lewat Shopee atau Tokopedia. Si penipu tadi itu menjawab untuk lanjut lewat WA biar lebih intens ngobrolnya. Akhirnya di WA lah kayak gini ya. Jadi dari sini penjual itu bilang kalau misalnya dia mau transaksi lewat Tokopedia tapi dengan cara yang lebih cepat. Jadi nggak perlu buka aplikasi, tapi dia langsung buatin invoice dengan syarat nomor yang dipakai temanku atau sebagai pembeli ini nomornya harus sama dengan nomor yang terdaftar di Tokopedia. Nah, ini sebenarnya hanya akal-akalan aja. Jadi itu biar pembeli yakin aja. Jadi si penjualnya bilang nomornya harus sama. Jadi nanti bakalan langsung auto masuk ke transaksi dia di Tokopedia tanpa membuka aplikasi Tokopedia. Setelah dibikinkan invoice kayak gini ya invoice-nya. Nah, di situ terlihat invoice Tokopedia dan alamat pengirimannya itu alamat pengiriman temanku. Nah, di sini pembelinya itu dia beda, bukan temanku. Jadi katanya tadi kan nomornya harus sama tuh. Nah, jadi di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, si penipu tadi dia transaksi ke toko temennya atau tokonya sendiri di Tokopedia dengan nama pembeli itu tadi. Cuman alamatnya diisi alamatnya temanku. Tapi karena itu toko temennya atau tokonya sendiri, jadi transaksinya bisa dibatalin. Kalau transaksi dibatalin, otomatis pembayaran tadi bakalan masuk ke akun si penipu tadi, uangnya ke saldo refund. Jadi nanti bisa ditarik ke bank oleh si penipu. Kemungkinan yang kedua, ini bener-bener full invoice editan. Jadi dia udah sering kan, udah tahu invoice Tokopedia seperti apa, jadi dia edit invoice-nya, cuman dia lupa untuk mengedit nama pembelinya. Intinya sama aja. Jadi sebenarnya dia tetap kayak tadi transaksi ke toko temennya atau toko dia sendiri, namun alamatnya ini sebenarnya alamat punya si penipu. Hanya saja diedit sama dia agar menjadi alamatnya si temanku. Jadi intinya sama aja, ini penipu order ke tokonya sendiri atau tokonya temennya. Kalau misalnya ini kemungkinan yang pertama, jadi nanti sama si penipu ini transaksinya dibatalin, akhirnya uang yang kita bayarkan tadi bakalan masuk ke saldo si penipu, ke akun penipu tadi. Nah, kalau yang kemungkinan kedua, jadi itu dia beneran melakukan transaksi di Tokopedia, tapi kita yang disuruh bayar. Sebenarnya alamat pengirimannya alamatnya dia sendiri atau alamatnya temennya. Jadi barangnya beneran dikirim, tapi nanti bakalan dikirim ke alamat yang sebenarnya, bukan yang editan ini. Cuman kalau yang paling gampang, emang nggak perlu ngirim barang. Jadi tinggal dibatalin aja transaksinya oleh penipu, uangnya bakal langsung masuk ke akun penipu. Nggak perlu melakukan pengiriman, kayak gitu. Nah, setelah mengirimkan invoice tadi, penipu juga mengirimkan
nominalnya. Jadi bener-bener nominalnya unik ya, karena emang bener ini tuh transaksi di Tokopedia dan nominalnya emang harus unik. Jadi seperti itu. Nah, di sini karena temanku udah diskusi sama teman-teman di grup, jadi dia memutuskan untuk mencoba berlagak udah transfer kayak gitu. Bakalan seperti apa responnya? Jadi ini katanya udah dimasukin ke paper bag, terus pas ditanya kok nggak digerdusin, katanya di packing kayu langsung di sana, di jasa kirimnya gitu kan. Emang bener, emang bisa kayak gitu. Terus agar meyakinkan, si penipu juga bilang kalau dia udah di JNE, nunggu sampai jam sekian, kalau belum terkonfirmasi bakalan pulang dia, nggak jadi dikirim barangnya kayak gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita cek nomor rekening tadi bener-bener emang nomor rekening Tokopedia. Kenapa kok bisa begitu? Karena emang dia transaksi di Tokopedia, tapi transaksi yang lain kayak gitu. Jadi dia transaksi pakai akunnya dia sendiri di Tokopedia. Jadi gambaran mudahnya begini, si target atau korban ini nego-negoan harga dengan si penipu. Kalau udah deal, penipu bakal membuat produk di tokonya sendiri atau tokonya temennya untuk dia beli pakai akun dia sendiri. Terus akhirnya dia beli, kan dari situ kita dapat rekening Tokopedia, karena emang si penipu ini disuruh bayar ke rekening Tokopedia sesuai dengan nominal yang tadi. Namun itu transaksi punya penipu. Jadi gambarannya kita disuruh ngebayarin orderannya penipu tadi kayak gitu. Sampai sini mungkin udah jelas ya. Jadi kenapa kok bisa dia nipu tapi pakai rekening Tokopedia? Jadi kan itu benar-benar rekening punya e-commerce besar tersebut kayak gitu. Kok bisa dipakai oleh penipu untuk menipu kita? Jadi kayak gitu, kita disuruh ngebayarin transaksi penipu. Nah, dari sini ada juga salah satu teman di grup, katanya juga dia sempat tahu kalau dosen kami itu juga sempat dijadikan target oleh penipuan semacam ini. Tapi kejadiannya bukan dari OLX ke Tokopedia, katanya dari Bukalapak ke Tokopedia. Jadi intinya mau dari manapun itu, dia berlagak seolah mau transaksi di Tokopedia tapi pakai invoice dari luar. Jadi dia create invoice dulu, katanya bakalan masuk otomatis ke sistem Tokopedia kalau nomornya sama dengan yang terdaftar di Tokopedia kayak gitu. Nah, di situ kan si dosenku udah tahu nih trik-trik kayak gini, maksudnya yang nggak bakal ketipu lah kayak gitu. Akhirnya dia berdalih sudah mendapatkan barang. Kalau dulu katanya dia sedang mencari MacBook atau apa gitu ya. Nah, katanya dia udah mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah. Nah, dari sini si penipu ngotot, katanya mau menurunkan harga sampai 4 juta rupiah. Wah, ini kan bener-bener ngejar banget dia, karena emang bener-bener ini penipuan gitu. Jadi nanti bakalan kasusnya kalau misalnya diteruskan, bakalan seperti ini tadi. Jadi si penipu bakalan buat transaksi di Tokopedia, terus kita disuruh ngebayarin transaksi tadi. Itu kenapa nomor rekeningnya bisa nomor rekening Tokopedia. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa di-share agar teman-teman tahu dan tidak bakalan kena tipu lagi seperti ini. Terus buat teman-teman yang punya pengalaman penipuan atau hal-hal semacam ini, bisa share juga di komentar di bawah ya. Atau bisa juga nanti lewat chat atau Instagramku, nanti mungkin bakalan aku bahas. Atau kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh tanyakan di kolom komentar. Nanti sebisanya bakalan aku jawab. Oke, kalau gitu sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Maududi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.